Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Alamsyah dari program Sistem Informasi kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan UAS saya yang berjudul Strategi Pengembangan Sistem Baru dan Manajemen Perubahan IT di Perusahaan Inovasi Digital. Jadi di dalam perusahaan inovasi digital ingin mengembangkan suatu infrastruktur IT terbaru, gitu intinya begitu. Latar belakangnya itu ini, karena tujuan mulai sistem baru di perusahaan inovasi digital. Jadi proyek ini mengembangkan inovasi baru di teknologi digital. Tujuannya untuk meningkatkan efisien operasional perusahaan, memperkuat posisi perusahaan di bidang industri, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melalui akurat. Itu sini laporan jawaban saya. Yang pertama yaitu perhitungan BIP perusahaan dalam rupiah. Dalam soal diketahui bahwasanya biaya tetap tahunan itu 300, biaya variabel per unit 500, biaya jual per unit 1.500.000. Rumus BIP-nya apa? Rumus BIP biaya tetap atau biaya kontribusi margin per unit dikali harga jual per unit. Nah, bagaimana cara mencari perhitungan margin per unit? Dengan rumus harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Harga jual 1,500 juta dikurangi harga variabel 500 juta sama dengan 100 juta. Nah, terus kita hitung BEP unit. Cara cari BEP unit, dan rumus biaya tetap 300 dibagi biaya margin 1 juta tadi, yang dapat 1 juta ini dapat 1 juta. Nah, jadi BEP rupiahnya itu sama dengan tadi rumusnya, BEP per unit dikali harga jual per unit, 300 dikali 1.500.000 yaitu mendapatkan 450 juta. Nah, ini 450 juta menjadi BEP-nya, titik tengah-tengahnya, tidak rugi tidak untung, gitu ya. Terus perusahaan akan mendapatkan keuntungan itu ketika sudah mencapai 450 juta tadi. Jadi tengah-tengah udah naik. Nah, misal mendapat 500 juta, itu udah dapat keuntungan 50 juta. Tuh, terus selanjutnya, nah untuk soal nomor 3 yaitu pertanyaan rasa komponen anggarannya harus dipertimbangkan. Nah, itu bisa dikategorikan dua kategori ya. Yang pertama perangkat keras. Apa saja? Pertama server, terus borscope atau workstation atau komputer dengan spesifikasi tinggi, laptop, perangkat jaringan, perangkat penyimpanan, perangkat variabel. Itu. Terus yang dua, perangkat lunak. Itu bisa sistem operasinya, aplikasi bisnisnya, ERP, CRM dan lain sebagainya. Aplikasi pengembangannya bisa IDE, tools testing, lisensi software dan cloud service. Tuh. Terus nomor 4, rencana anggaran IT yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan dan pemeliharaan dengan total anggaran sebesar 1 juta. Ini sebenarnya kemarin mau tak kasih tabel, tapi karena tidak memungkinkan ya, jadi saya buat kayak gini. Saya kategori menjadi berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, nah menjadi 5 kategori.
Kategori pertama itu perangkat keras, dari server itu 300 juta, komputer atau laptop staff itu 150 juta, peralatan jaringan roll switch dan lain-lain 50 juta. Terus kategori kedua yaitu perangkat lunak, ini lisensi sistem operasi 100 juta, terus lisensi aplikasi 75 juta. Terus ada lagi kategori pelatihan penggunaan sistem itu 50 juta. Kategori pemeliharaan ada pemeliharaan tahunan kontrak itu 175 juta. Terus sistem keamanan safety itu 100 juta. Jadi jika total semuanya akan mencapai 100 miliar 1M itu. Terus 05 pemilihan vendor. Bagaimana kita cara memilih vendor? Itu dengan pertama mengidentifikasi kebutuhan dari perusahaan dulu. Apa butuhnya perusahaan kami, apa butuhnya perusahaan inovasi digital, apa yang kurang, terus apa yang kira-kira ingin dikembangkan di situ. Jika sudah menemui itu kebutuhan dari perusahaan, maka lanjutkan langkah kedua yaitu pembuatan dokumen pengadaan. Nah, seperti RFP atau RFI. RFP itu apa? RFP adalah dokumen atau permintaan proposal kepada vendor untuk memberikan proposal yang lebih detail lagi. Terus RFI yaitu mencari proposal pencarian data-data vendor dari perusahaan. Itu bedanya RFP dan RFI tadi ya. Terus jika sudah terbuat data-datanya, maka teruskan cari vendor. Mungkin bisa cari vendor di media sosial, tapi kalau media sosial itu ya kurang mungkin dari berbagai kerjasama ini dan itu nanti akan masuk beberapa vendor. Nah, setelah beberapa vendor itu masuk, evaluasi atau perbandingan atau bandingkanlah vendor satu dengan yang lain, lebih spesifik yang mana, lebih baik yang mana, lebih cocok dengan perusahaan yang mana gitu. Jadi pilih yang terbaik untuk perusahaan. Jika sudah terpilih, terus lakukan langkah 6, buat kontrak, buat perjanjian, tanda tangani kontrak, tanda tangani perjanjian. Nah, setelah itu implementasikan atau jalankan proyek ya. Terus setelah itu nanti ada pengerjaan proyek vendor. Sudah loh, habis itu dikerjakanlah proyeknya dari perusahaan. Itu pemilihan vendor untuk perusahaan ini begitu caranya. Terus kira-kira pertimbangan vendor itu dia cuma tiga aja, itu kemampuan teknis dan fungsional. Jadi seberapa bisa atau seberapa pemahaman vendor tentang kemampuan teknisnya, tentang fungsionalnya, tentang kemampuan di dalam teknologi itunya. Terus pengalaman dan reputasi, bagaimana reputasi vendor, bagaimana pengalaman vendor, bagaimana tingkat pengalamannya, tingkat reputasi vendor itu tersebut. Terus yang ketiga ada aspek bisnis, seperti apa bisnis yang sudah dijalankan oleh vendor, bagaimana bisnisnya, apakah baik atau tidak, berkualitas atau tidak, dan bisnisnya itu mumpuni apa enggak gitu. Itu untuk kriteria pertimbangan vendor nomor 6. Sekarang lanjut nomor 7, evaluasi perusahaannya. Nah ini maaf, ini enggak terlalu kelihatan ya. Nah ini aja lah sampingnya. Ini yang pertama yaitu perubahan
permintaan. Nah, ini perubahan permintaan. Nah, perubahan permintaan sendiri bisa diusulkan oleh semua pihak dalam perusahaan. Setelah diusulkan terus dievaluasi oleh perusahaan dan nanti disetujui, akan ada penilaian dan klasifikasi perubahan. Bagaimana tadi identifikasi perubahan, terus langkah selanjutnya tadi seperti yang sudah dijelaskan lagi. Terus sudah nanti adanya persetujuan antara perusahaan dengan antara ya persetujuan antara proposal yang diajukan sama perusahaan pimpinan. Jika sudah simulasi perubahan, lakukanlah perubahannya bagaimana itu baiknya. Terus nanti setelah itu ada pemantauan dan validasi. Setelah itu ada evaluasi dan penutup. Setelah itu baru mencari tadi perubahan dilakukan. Terus nomor 8 nih, analisis matriks satu tabel racinya. Ini ya proses langkah requestor, change manager, edit team, stakeholders. Permintaan perubahan itu R, A, C, I. Benang dan klarifikasi I, A, R, C. Persetujuan perencanaan I, A, C, R. Aduh, ya itulah. Ini maaf gak bisa dibalikin pencet tadi. Terus nomor 9, mengapa keamanan informasi itu sangat penting? Masa informasi sangat nggak penting? Data-data di dalamnya masa nggak harus dilindungi, kan gitu? Yes, karena untuk menjaga aset perusahaan agar tidak kebobolan oleh orang lain, maka harus ada keamanan informasi. Maka informasi keamanan itu penting. Ya, itu langkah-langkah keamanan informasi bisa dengan enkripsi data, kontrol akses, backup data, pembaruan sistem, firewall, pemantauan aktivitas, edukasi karyawan, rencana tanggapan insiden. 10. Langkah keamanan informasi untuk perusahaan inovasi digital. Langkah-langkahnya yaitu utama, enkripsi, mengecek data agar sulit bisa dibaca jika terjadi. Jadi saat ketika ada kebocoran, jika kita melakukan enkripsi atau pengacaan data yang membobol, itu akan kesusahan, akan kesulitan menentukan data-data yang penting gitu. Autentikasi kuat atau menggunakan password yang modenya lebih tinggi, bukan dengan PIN 2438 gitu, enggak, tapi dengan password yang lebih tinggi. Kontrol aksesnya hanya bisa diberikan kepada yang berwenang atau yang memegang teknologi dalam perusahaan itu. Firewall, melindungi jaringan dari serangan luar, itu dengan melindungi jaringan ya. ADPS, mendeteksi dan mencegah serangan secara real time. Nah, jika ada serangan, kita gunakan ADPS untuk mendeteksinya. Backup data, kita membuat salinan agar data itu tidak hilang semua, masih ada data salinan. Pemburuan sistem, selalu memperbarui software dan ini mengupgrade software dan sistem operasi, ini sangat penting untuk menjaga keamanan. Edukasi karyawan, memberikan pelatihan keamanan kepada karyawan. Rencana tanggapan insiden, menyiapkan rencana menghadapi serangan atau jaga-jaga gitu, was-was. Pemantauan jaringan, memantau aktivitas jaringan untuk dideteksi dini. Itu ya. Itu soal nomor 10. Maaf ini kurang sehat saya, Pak. Maaf Pak, kurang sehat jadi kurang maksimal presentasinya. Terus saya terakhir, thank you, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf.
nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat summa salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.